Video ini berisi tentang sekilas program 1000 buku yang sedang dijalankan oleh Yayasan Mitra Netra, sebuah yayasan yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan buku bagi tunanetra di Indonesia. Ketika sudah mulai tunanetra ini, banyak hal yang tidak bisa saya lakukan lagi. Masih banyak anak-anak tunanetra yang selama ini hanya tahu sesuatu itu hanya dari mendengar. Aku nggak tahu cara mencari informasi tersebut. Buku aku nggak bisa baca lagi. Pada suatu hari nanti, masyarakat akan menganggap tunanetra itu memang betul-betul ada. Ketika ngobrol dengan teman, oh tahu nggak buku ini? Oh iya ya buku ini. Oh walaupun tunanetra kita nyambung juga loh. Kita harus mulainya dari sekarang melalui langkah-langkah kecil dan melalui program 1000 buku untuk tunanetra. Kita ingin membangun masyarakat inklusi khusus di bidang literasi dulu sebagai model untuk kemudian berikutnya meningkat ke aspek-aspek kehidupan yang lain. 1000 buku bagi sahabat. Tampak mesin braille embosser lalu suasana luar kantor Mitra Netra dan beberapa pelajar sedang berkumpul. Arya menjelaskan. Pendidikan untuk tunanetra masih dipisahkan di sekolah-sekolah luar biasa, di panti rehabilitasi. Sementara sebetulnya tunanetra mampu menempuh pendidikan bersama-sama dengan teman-teman mereka yang tidak tunanetra. Suasana perpustakaan dengan rak yang dipenuhi buku braille. Arya, Erika, Zainal menjelaskan proses buku braille. Banyak orang-orang yang memang tidak tahu bahwa untuk memproduksi buku braille kita harus mengetik ulang. Jadi pertamanya itu adalah buku-buku yang buku-buku biasa, buku yang kita beli di toko-toko biasa gitu. Kemudian oleh pihak Mitra Netra diketik. Kita bisa pakai program Microsoft Word untuk mengetikkannya. Dengan file Microsoft Word tersebut kita akan konversi menggunakan software yang kita kembangkan sendiri, Mitra Netra Braille Converter. Software ini memang dirancang untuk mengkonversi tulisan awas menjadi tulisan braille. Kemudian kita format halamannya karena ada perbedaan halaman antara dokumen Word dengan dokumen yang sudah berformat braille itu sekitar 1:3. Setelah kita buka file Microsoft Word tersebut dengan menggunakan software MIPI Braille, maka dengan menekan satu tombol dia akan merubah file tersebut menjadi file braille. Masih ada lagi proses proofreading, checking lagi apakah ada kesalahan-kesalahan yang masih ada setelah file itu berformat braille. Ini dikerjakan oleh staf kita seorang tunanetra. Nah setelah itu kita bisa tinggal cetak dengan menggunakan printer khusus, itu printer braille, sehingga akan muncul titik-titik braille pada kertas. Komentar Rudi. Saya merasa shock ketika itu. Bayangkan untuk mengetik sebuah buku setebal misalnya Arus Baliknya Pramudia yang 500 halaman lebih mungkin ya. Itu pasti akan membutuhkan effort yang luar biasa. Kenapa tidak ada kesadaran, muncul pertanyaan pada diri saya ketika itu untuk kemudian membantu teman-teman tunanetra menyediakan bacaan. Gambar mesin braille dilanjutkan rak berisi buku-buku bicara. Kembali Arya menjelaskan. Sekarang ini buku untuk tunanetra bisa kita buat dalam beberapa versi. Tidak hanya buku braille, tapi juga ada buku yang dalam bentuk kaset atau CD yang kita sebut buku bicara atau talking book. Aku tunanetra setelah dewasa ya, SMA, jadi dan tidak tahu banyak dengan dunia ketunanetraan. Jadi begitu penglihatanku berkurang, otomatis seperti di stop, informasi untuk dunia keluar di stop. Kebetulan aku ingin sekolah lagi, cuman waktu itu belum tahu caranya gimana tunanetra bisa sekolah. Kita bisa bayangkan betapa tunanetra itu sangat tertinggal informasi, khususnya informasi yang berasal dari buku, sementara belum ada satu upaya pun yang bersifat strategis untuk membuat tunanetra bisa mudah mendapatkan akses ke bidang literasi. Dulu informasi saya tentu jauh lebih ke visual ya, membaca koran atau menonton TV. Ya seperti anak ABG lah yang dulu itu tidak terlalu pusing dengan apa yang ada di luar lah, yang penting kesenangan sendiri aja. Saya nyesal gitu loh, kenapa dulu waktu saya awas saya nggak baca buku sebanyak ini gitu. Aku juga dengerin buku-buku seperti novel-novel luar negeri seperti Sidney Sheldon, Agatha Christie,
buku-buku motivasi juga aku suka dengan Antonio Dio Martin itu yang Smart Emotion ya. Wijaya membaca Smart Emotion. Intinya, perasaan Anda dalam bekerja bisa menentukan apakah Anda betah, merasa bosan, jengkel, atau kehilangan semangat sama sekali. Semuanya tergantung pada perasaan Anda saat bekerja. Beberapa orang sedang berada di ruang komputer. Ari sedang mencari lagu di internet. Heading level 2 link Joel 3 site hashtag Selamanya Selin Kaya Linda. Level 2 link Joel 3 site Korea. Seorang staf mengajar anak mengetik. Dari nomor lampiran perihal yang perihal. Benar. Berapa kok? Perihal. 6. Enak aja. Suasana di dalam kantor Mitra Netra. Harapan-harapan dari Arya, Rudi, Wijaya, Windra, Erika, dan Vina. Membaca buku itu seperti orang kalau lapar harus makan gitu. Kita masih ingin seperti itu karena impian Mitra Netra adalah membangun masyarakat tunanetra yang gemar membaca dan belajar. Sebaiknya pemerintah atau siapapun yang punya kepedulian bisa berpikir bahwa ini adalah sebuah prioritas untuk membantu mereka. Sekali lagi, potensi yang ada di kalangan teman-teman tunanetra itu tidak pernah dimunculkan, tidak pernah dikondisikan sehingga menjadi sesuatu yang bisa muncul. Buku-buku yang ingin dibrailkan itu paling buku-buku yang berkaitan dengan buku bahasa asing ya, karena kan kita harus tahu tulisannya gitu, ejaannya gitu. Saya suka sejarah dan itu kayaknya kurang sekali. Pengen belajar bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jerman. Saya mencari-cari buku tentang sejarah musik, dan musik yang saya cari itu adalah musik-musik yang reggae. Harapannya lebih maju lagi dan kasetnya lebih lengkap. Terus juga kalau bisa membuatkan gambar timbul gitu. Cita-cita Mitra Netra adalah semua buku yang ada di toko buku itu juga ada di perpustakaan Mitra Netra. Sekarang membaca buku salah satu hobi saya. Masih, insya Allah. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung program 1000 buku untuk tunanetra.